Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak, senang berjumpa dengan kalian kembali ya. Bu Eva harap kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Hari ini kita akan melanjutkan kembali pelajaran bahasa Indonesia, tema 7, pidato. Tujuan pembelajaran hari ini: 1. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan pembicara dan pendengar pidato dengan benar. 2. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menjelaskan tempat dan suasana pidato. 3. Melalui kegiatan mengamati, siswa mampu menyebutkan isi teks pidato dengan benar. 4. Melalui kegiatan mandiri, siswa dapat menyusun konsep urutan isi pidato dengan benar. 5. Melalui kegiatan menyusun rancangan konsep pidato, siswa mampu menyusun naskah pidato dengan baik. Baik, sebelum kita mulai pelajaran hari ini, terlebih dahulu kita berdoa. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Hari ini kita akan belajar tentang pidato. Mungkin anak-anak sudah pernah menyaksikan seseorang yang berpidato, atau mungkin juga kalian pernah mengikuti lomba pidato. Nah, apa itu pidato? Pidato adalah kegiatan berbicara di depan umum atau berorasi untuk menyatakan pendapatnya atau memberikan gambaran tentang suatu hal. Kapan seseorang melakukan pidato itu? Ya, pidato dilakukan pada saat 1. Acara peresmian, 2. Rapat organisasi, 3. Sambutan, 4. Perpisahan sekolah. Agar pidato berlangsung dengan baik, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. 1. Bersuara dengan lantang agar terdengar oleh semua yang hadir. Perhatikan kejelasan ucapan atau lafal. 2. Memperhatikan intonasi dalam berpidato, meliputi tekanan, tempo, dan nada. 3. Tampil dengan penuh percaya diri. Ada beberapa kebiasaan yang harus dihindari dalam berpidato. Di antaranya: 1. Pandangan mata hanya melihat naskah. 2. Tidak menguasai isi pidato. 3. Volume suara kurang keras. 4. Pelafalan kata dan kalimat tidak jelas. 5. Intonasi dan jeda kalimat tidak tepat. 6. Melakukan kegiatan yang tidak perlu, seperti menggaruk-garuk kepala. Hal-hal yang berkaitan saat seseorang berpidato. 1. Tema pidato, topik yang dibahas dalam pidato. 2. Pembicara pidato, orang yang berpidato, sedangkan orang yang ahli berpidato disebut orator. 3. Pendengar pidato, orang yang mendengarkan pidato. 4. Tempat pidato, yaitu posisi atau tempat berlangsungnya pidato. Biasanya terdapat tempat khusus untuk berpidato yang disebut mimbar podium. 5. Urutan isi pidato, yaitu bagian pidato yang disampaikan secara urut. 6. Poin-poin pidato, yaitu bagian-bagian penting dari isi pidato yang disampaikan. Yuk kita perhatikan contoh teks pidato berikut ini.
Berdasarkan teks pidato tersebut dapat kita ketahui: 1. Pembicara pidato yaitu perwakilan siswa dari sebuah kelompok. 2. Pendengar pidato yaitu semua audien, siswa, guru, dan karyawan. 3. Tempat pidato yaitu di sekolah. 4. Suasana saat disampaikannya pidato yaitu tenang dan tertib. 5. Poin-poin pidato. 1. Tanggal 21 April adalah momen bersejarah yang harus disyukuri. 2. Raden Adjeng Kartini sebagai pelopor gerakan emansipasi wanita. 3. Hari Kartini diperingati bangsa Indonesia setiap tahunnya. 4. Sebagai generasi penerus, kita harus meneruskan perjuangan ibu kita Kartini. Selanjutnya, naskah pidato memuat beberapa bagian-bagian. Agar dapat menyampaikan pidato dengan baik, kamu dapat menyusun naskah pidato sebelum berpidato. Sebelum menyusun naskah pidato, kita perlu membuat rancangan konsep terlebih dahulu, kemudian dikembangkan menjadi naskah pidato yang lengkap. Berikut bagian-bagian pidato yang harus ada dalam naskah pidato. 1. Salam pembuka, berisi kalimat sapaan seperti selamat pagi, selamat siang, selamat malam, dan lain-lain. 2. Pendahuluan, berisi ucapan syukur kepada Tuhan, ucapan terima kasih kepada pendengar, tujuan berpidato, serta memaparkan topik permasalahan yang akan dibahas. 3. Inti, berisi pembahasan topik secara lengkap. 4. Penutup, penyampaian simpulan pidato, rangkuman, atau intisari topik yang telah disampaikan, dan ucapan permohonan maaf apabila terdapat kesalahan selama berpidato. 5. Salam penutup, berisi ucapan terima kasih kepada pendengar yang telah mendengarkan pidato. Nah, sekarang kita lanjutkan menyusun naskah pidato. Menyusun naskah pidato berarti kita menyusun sebuah tulisan. Tulisan yang akan kita sampaikan di hadapan pendengar hendaknya menarik, menggunakan bahasa yang komunikatif, artinya mudah dipahami dan dimengerti oleh pendengar. Yuk kita perhatikan langkah-langkah untuk menyusun sebuah pidato. 1. Menentukan tema atau masalah yang akan disampaikan. Tema disesuaikan dengan peristiwa yang melatar belakangi pidato. 2. Mendaftar pokok-pokok isi yang akan disampaikan dalam pidato. 3. Menentukan tujuan pidato. Ada bermacam-macam tujuan pidato. Misalnya, untuk mengajak pendengar atau memengaruhi pendengar, menghibur, atau menjelaskan sesuatu. 4. Membuat rancangan kerangka pidato. Rancangan kerangka pidato terdiri atas salam pembuka, pendahuluan, inti, penutup, dan salam penutup. 5. Mengembangkan kerangka tersebut menjadi sebuah pidato yang utuh. Gunakan kalimat efektif dan bahasa baku untuk mengembangkan kerangka pidato. 6. Bacalah kembali teks pidato yang telah kamu buat. Perbaikilah jika terdapat kesalahan penulisan ejaan. Mengembangkan kerangka pidato menggunakan kalimat efektif. Masih ingat ya anak-anak, apa itu kalimat efektif? Kalimat efektif merupakan kalimat yang susunan katanya mengikuti kaidah kebahasaan secara baik dan benar. Syarat kalimat efektif: 1. Menggunakan kosakata baku. 2. Menggunakan tanda baca yang tepat. 3. Urut dan tidak bertele-tele.
dalam arti menggunakan kata yang sesuai dengan pola dan mudah dipahami. 4. Tidak menimbulkan kesalahan dalam memaknai maksud penulis. Yuk kita perhatikan membuat rancangan konsep pidato berikut ini. Selanjutnya, berdasarkan rancangan konsep pidato tersebut, kita bisa mengembangkannya menjadi naskah pidato berikut ini. Ada bermacam-macam cara orang berpidato, antara lain 1. Metode membaca naskah, yaitu dilakukan dengan cara membaca naskah pidato yang sudah ditulis atau disiapkan sebelumnya. Contoh, pidato acara kenegaraan. 2. Metode menghafal, dilakukan dengan cara menghafal naskah pidato yang sudah ada. Contohnya, pidato untuk perpisahan. 3. Metode serta-merta atau impromptu, berpidato tanpa persiapan tertulis. Pembicara berbicara secara spontan. Metode ini digunakan untuk acara yang bersifat mendadak dan disajikan menurut kebutuhan saat ini. Yang keempat, metode ekstemporan, yaitu berpidato dengan menggunakan catatan kecil sebagai kerangka pidato. Tujuannya agar isi pidato menjadi urut, runtut, dan terarah. Selanjutnya, kita bisa menanggapi pidato yang dilakukan oleh seseorang. Yang pertama, isi pidato. Perhatikan apakah isi pidato yang disampaikan sudah memenuhi struktur bagian pidato, memuat pokok-pokok pembahasan yang sesuai dengan tema dan tujuan pidato. 2. Reaksi pendengar. Kita dapat menanggapi pidato orang lain dengan melihat reaksi dari orang yang mendengarkan. Apakah pendengar antusias mendengarkan isi pidato dan terpengaruh oleh apa yang dibicarakan pembicara? 3. Sikap berpidato. Pendengar akan yakin jika pembicara saat berpidato menampilkan sikap yang baik dengan pandangan mata ke seluruh pendengar dan tidak melakukan gerakan-gerakan tubuh yang dapat membuat pendengar kurang fokus. 4. Lafal dan intonasi saat berpidato. Saat berpidato hendaknya disesuaikan dengan ruangan agar semua pendengar dapat mendengarkan isi pidato dengan baik. Lafal dan intonasi suara perlu diperhatikan agar lebih meyakinkan para pendengar. Baik anak-anak, cukup sampai di sini pelajaran kita hari ini. Mari kita berdoa. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna tinabah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.